Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya M. Zikri Rahman dengan NIM C1B024130. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan individu manajemen sumber daya manusia mengenai analisis dan perancangan model peningkatan kinerja berbasis KPI dan Balance Scorecard. Organisasi yang saya pilih sebagai studi kasus adalah PT Solusi Prima Nusantara. Perusahaan ini bergerak di sektor jasa logistik dan distribusi modern berskala Asia Tenggara dengan didukung oleh lebih dari 250 karyawan. Visinya adalah menjadi mitra logistik terpercaya melalui efisiensi teknologi tinggi. Berdasarkan analisis saya, sistem evaluasi kinerja yang berjalan saat ini masih menggunakan metode tradisional dengan kuesioner tahunan tanpa target numerik yang jelas. Hal ini memicu subjektif yang tinggi dan bias dari atasan. Selain itu, terjadi keterputusan strategi di mana target harian individu tidak selaras dengan visi besar perusahaan. Tantangan operasional yang dihadapi meliputi data progres yang tidak terintegrasi secara real time, kurangnya umpan balik harian, serta ego sektoral atau silo antar departemen. Oleh karena itu, diperlukan transformasi manajemen kinerja yang lebih dinamis menggunakan balance scorecard. Untuk melakukan peningkatan, saya merancang modal baru menggunakan pendekatan balance scorecard. Pendekatan ini akan mengintegrasikan 4 perspektif utama sekaligus, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan, agar kemajuan perusahaan berjalan seimbang. Berikut adalah matriks KPI level korporat yang diusulkan. Pada perspektif finansial, target pertumbuhan pendapatan adalah minimal 15%. Pada perspektif pelanggan, indeks kepuasan ditargetkan mencapai skor 4,5. Untuk progres internal, efisiensi waktu pengiriman maksimal 24 jam. Dan pada aspek pertumbuhan, rata-rata jam pelatihan karyawan minimal 40 jam per tahun. Target besar tadi kemudian diturunkan ke tiap departemen. Divisi operasional akan berfokus pada optimasi rute distribusi, pemeliharaan armada, dan target zero damage. Sementara divisi pemasaran akan berfokus pada konversi leads penjualan, efektivitas kampanye digital, dan presentasi repeat order pelanggan. Langkah implementasinya dibagi menjadi 4 tahap berstruktur. Pertama adalah persiapan baseline data. Kedua, melakukan uji coba pada satu departemen percontohan. Ketiga, menerapkan rollout secara menyeluruh ke semua level. Dan keempat, melakukan review berkala untuk kalibrasi target. Berdasarkan data studi kasus pada industri serupa, penerapan sistem baru ini diestimasikan mampu memberi dampak positif berupa peningkatan efisiensi biaya sebesar 25%, kepuasan kerja naik 18%, dan produktivitas kerja melonjak hingga 30%. Sebagai kesimpulan akhir, transformasi manajemen kinerja dari model konvensional menuju pendekatan balance scorecard dan KPI bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan sebuah investasi strategis bagi PT Solusi Prima Nusantara. Dengan sistem ini, perusahaan mampu menyelaraskan gerak setiap departemen, menghilangkan subjektif penilaian, dan menciptakan budaya kerja yang transparan serta berbasis performa lain nyata. Hasilnya, perusahaan tidak hanya siap menghadapi tantangan operasional harian, tapi juga memiliki fondasi kuat untuk tumbuh lebih terukur, kompetitif, dan adaptif di industri logistik modern. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.